Film dimulai dengan menampilkan masa depan yang jauh dari masa sekarang akibat eksploitasi alam yang berlebihan. Setiap tahunnya umat manusia menghadapi pandemi yang membunuh miliaran jiwa. Sejak saat itu, kehidupan mulai dianggap sebagai kutukan karena manusia rentan tertular virus dan bisa meninggal kapan saja. Pada suatu hari, di tengah-tengah terpaan bencana, seorang ilmuwan datang membawa penemuannya yang mana dianggap sebagai anugerah bagi seluruh umat manusia. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, tentunya saya selalu mendoakan semoga teman-teman sekeluarga dan para tetangga yang wifi-nya saya pinjam sehat-sehat saja. Seperti biasa, kalian pasti sudah tahu saya mau apa. Kali ini berjudul I Am Mortal, sebuah film fiksi ilmiah yang rilis di tahun 2021, disutradarai oleh Tony Alupis, serta dibintangi oleh para aktor yang tentu saja tidak perlu kalian tanya karena saya belum kenalan. Untuk itu, tanpa menunggu berlama-lama lagi, sambil seruput kopi, mari ceritanya kita lanjuti. Seorang ilmuwan yang menyebut dirinya The Pilot berhasil membuat gebrakan baru dalam bidang genetika, yang mana dapat membuat manusia menjadi abadi. Hanya dalam waktu singkat, semuanya pun berubah. Kini kehidupan manusia bagaikan di dunia fantasi yang sama sekali tidak merasakan takut akan kematian. 2 abad kemudian, sistem baru ditegakkan. Manusia hidup di dalam kota, di balik kubah. Beberapa orang yang terpilih mendapat kesempatan untuk menjalani proses pembekuan atau di sini disebut freeze, yang mana akan membuat mereka menjadi abadi. Ilmuwan pilot kini menjadi pemimpin yang menjalankan seluruh kota, dibantu oleh para staf yang menertibkan para penduduk. Anak-anak dan remaja dibawa berkeliling ke area kubah, lalu dievaluasi sendiri oleh pilot. Pria itu menjelaskan bahwa nantinya mereka akan berada pada momen puncak kesempurnaan, dan itu adalah saat yang tepat untuk menjalani freeze. Pilot menambahkan, freeze adalah sebuah kesempatan bagi manusia membeku bersama waktu untuk menikmati keabadian di masa depan. Ditampilkan seorang pemuda bernama Logos yang juga akan menjalani program freeze. Dia dipindahkan ke Kubah bersama beberapa muda-mudi yang penuh semangat berapi-api akan perubahan. Hanya saja Logos tidak seperti yang lainnya, dia selalu merasa ragu dan bertanya-tanya tentang keabadian. Apakah itu anugerah yang dibutuhkan manusia? Karena meski berbeda, kehidupan dan kematian adalah 2 hal yang tak bisa dipisahkan. Tanpa kematian, manusia hanyalah keberadaan. Bagaimana dirimu bisa disebut hidup tanpa mengetahui kematian? Meski keraguan selalu dirasakan, Logos tetap mendatangi Kubah, berharap menemukan jawaban. Pada suatu hari, dia bertemu dengan seorang gadis bernama Suker yang juga memiliki keraguan dan bertanya-tanya akan hal yang sama. Logos diundang untuk bergabung ke dalam sebuah komunitas yang terdiri dari orang-orang berpikiran yang sama. Selain itu, Logos juga diberikan sebuah benda yang mana akan membawanya ke tempat perkumpulan tanpa terlacak. Di tempat lain, seorang pemandu bernama Akai sedang melakukan tugasnya, menjelaskan segala hal tentang kota Alisandre kepada para pendatang baru, termasuk tentang freeze. Dia juga menjelaskan tentang seseorang yang pernah bekerja bersama pilot dahulu kala. Ada seorang pria yang kecerdasannya setara pilot, mereka bekerja sama membangun kehidupan yang baru, sampai akhirnya pria itu memprotes keabadian, sehingga mengakibatkan ingatan si pria itu dihapus. Tidak ada yang tahu bagaimana nasib pria itu selanjutnya, namun rumor yang beredar, dia sedang menciptakan program untuk mengakhiri seluruh sistem keabadian. Kembali ke Logos yang tidak menyadari bahwa dia sedang dipantau oleh petugas keamanan yang merupakan tangan kanan pilot bernama Armaros. Karena terlihat mencurigakan, segera pilot memerintahkan untuk mencari tahu. Armaros menunjuk Akai untuk mengemban tugas tersebut. Dalam pertemuan selanjutnya secara virtual dengan pilot, Akai diminta untuk memata-matai Logos, mencari tahu apa yang pemuda itu lakukan, dan sebagai imbalan Akai akan mendapatkan promosi untuk menjadi Guardian. Anggaplah ini sebuah tes untuk menguji kemampuanmu.
Keesokannya, Akai segera melancarkan aksinya, baik dengan cara memata-matai ketika Logos dan Sukar bersama maupun mendekati ketika Logos sedang sendirian. Sama sekali tidak ditemukan tanda-tanda atau bahkan mungkin memang hanyalah suatu kekhawatiran yang berlebih. Namun pilot tetap bersikeras melanjutkan penyelidikan dan meminta Akai melaporkan setiap aktivitasnya. Beberapa hari telah berlalu, Akai masih belum menemukan hal-hal yang mencurigakan. Terungkap bahwa Sukar dengan cerdas merangkai kata-kata seolah-olah membicarakan hal yang biasa, tapi sebenarnya dia meminta Logos untuk datang ke sebuah tempat rahasia. Cara lain pun dilakukan. Kini Akai mendekati Logos, mengomentari buku yang dibaca pemuda itu, dan mencoba membicarakan tentang pro dan kontra keabadian. Setelah saling berkenalan dan mengetahui profesi Akai yang merupakan seorang pemandu, Logos pun bertanya-tanya apakah Akai percaya dengan apa yang Akai sendiri sampaikan kepada para anak-anak dan remaja. Keesokannya ditampilkan pilot sedang bersama putrinya, Amanda, seorang remaja yang penuh dengan rasa penasaran dan ingin tahu. Gadis itu seringkali menanyakan tentang mantan rekan ayahnya, Helios, dan sistem yang dijalankan, yang mana itu sebenarnya sangat rahasia dan tidak boleh diketahui oleh warga Alexandre. Pada dasarnya, Amanda tidak jauh berbeda dengan Logos, dan hal itu mulai disadari oleh The Pilot. Sementara itu, di tempat lain, Akai menjelaskan tentang misi yang sedang dia jalankan kepada dua rekannya yang merupakan saudara kembar, Shiona dan Surya, serta meminta bantuan mereka untuk ikut mengawasi Logos. Di waktu yang bersamaan, Logos sendiri memenuhi undangan Sukar dengan datang ke tempat rahasia yang ternyata merupakan gereja. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang mengikuti, Logos diizinkan masuk lalu diperkenalkan dengan pemimpin kelompok yaitu Musim dan beberapa anggota lainnya, termasuk seorang ilmuwan bernama Medorin. Mereka semua sama seperti Logos yang mempertanyakan sistem immortal. Pada momen ini, terungkap bahwa semua penduduk diberikan obat disebut maintenance atau perawatan yang harus dikonsumsi setiap hari untuk mempersiapkan diri menghadapi program freeze. Kelompok itu menemukan bahwa obat tersebut menekan emosi dan naluri manusia sehingga menjadi patuh, tanpa cinta, tanpa benci, hanya melakukan apa yang diperintahkan seolah-olah menjadi budak The Pilot. Logos juga mengkonsumsi obat itu, namun mengaku tidak merasakan perubahan apapun, yang mana menyiratkan bahwa pemuda itu kebal dan memiliki pemikiran yang kuat di luar pengaruh keabadian. Lalu Medorin menjelaskan bahwa mereka sedang menciptakan virus untuk menetralisir keabadian. Semua berkat jurnal milik mantan rekan pilot yang mereka temukan. Dengan ini, kelompok itu bertujuan untuk menyadarkan masyarakat sehingga semuanya bersatu untuk meruntuhkan kekuasaan pilot. Sebuah mimpi buruk mengawali hari, dan itu bukanlah yang pertama kali. Ya, Logos telah beberapa kali mengalami di mana ditampilkan pemuda itu berada di daratan tandus dengan mengenakan hazmat, dan anehnya, Logos selalu terbangun dengan akhir yang sama. Pemuda itu kesulitan bernafas dan pingsan. Di tempat lain, Akai semakin bersemangat untuk mendapatkan jabatan Guardian. Hari itu, kembali dia mendekati Logos, berpura-pura ingin menjadi teman agar bisa mengorek informasi lebih dalam. Masih dengan pembahasan yang sama, kali ini gadis itu menanyakan tentang obat The Maintenance. Itu membuat Logos sangat terkejut sehingga mereka pun saling bertanya apakah masih mengkonsumsi obat itu. Beberapa waktu kemudian, ditampilkan Logos telah bersama kelompoknya berencana untuk memodifikasi The Maintenance dengan mengubah sedikit komposisi agar menurunkan efeknya, sehingga bisa mengembalikan sedikit dari emosi manusia. Namun itu bukanlah hal yang mudah karena mereka membutuhkan akses ke gedung pemerintah. Hal itu membuat Logos mempertimbangkan untuk merekrut Akai yang tentunya bertugas di gedung yang sama dan memiliki akses card. Tak lama kemudian, pemuda itu pun menemui Akai. Tanpa basa-basi, dia langsung melanjutkan pembicaraan yang sempat terputus di kereta tentang apakah Akai masih mengkonsumsi The Maintenance. Tepat sebelum menjawab, si kembar Shiona dan Surya datang menghampiri dan akhirnya pembicaraan pun terhenti.
Sementara itu ditampilkan pilot yang sedang berbincang dengan putrinya. Amanda mengajukan pertanyaan tentang bagaimana kondisi pilot ketika kehilangan istrinya yang merupakan ibu Amanda. Pertanyaan tersebut membuat pilot muak karena sudah sering kali ditanyakan. Namun pada akhirnya pria itu menjawab bahwa itu sangat amat menyedihkan. Selain itu dia juga mengungkapkan bahwa suatu saat Amanda pernah nyaris mati yang mana membuat pilot mengira bahwa peristiwa tersebut juga akan mengakhiri hidupnya. Hal-hal inilah yang menimbulkan gagasan dirinya dan Helios menciptakan metode pengkodean genetik. Sayangnya, Helios merasa cemburu karena orang-orang melihat pilot sebagai pahlawan, sehingga menyebabkan keretakan dalam persahabatan mereka. Amanda menyadari bahwa kisah itu selalu berakhir berbeda setiap kali pilot menceritakannya. Mendapat sebuah kemajuan, Akai pun segera melapor kepada Armaros, namun sedikit mengubah cerita dengan kebohongannya. Pertanyaan Logos yang terus menghantui membuat Akai menemui pemuda itu. Lambat laun, kepercayaan pun mulai tumbuh sehingga tak ada alasan lagi bagi Logos selain mengajak gadis itu ke gereja untuk memperkenalkannya kepada kelompok pemberontak. Kemudian mereka menjelaskan secara detail tentang tujuan tanpa menyadari bahwa Akai adalah mata-mata. Akai cukup terkejut, apalagi ketika mendengar cara pilot mengendalikan penyakit dan betapa parahnya efek dari the maintenance yang dikonsumsi setiap hari. Puncaknya adalah ketika Akai ditunjuk sebagai orang yang akan membantu menjalankan rencana mereka untuk menyusup ke gedung pemerintahan. Gadis itu tetap bersikap tenang dan meminta waktu untuk mempertimbangkan. Namun di balik itu, dia memanfaatkan kesempatan untuk melaporkan kepada Armaros tentang semua yang dia ketahui. Armaros meminta Akai kembali ke kelompok pemberontak dan menyanggupi permintaan mereka, meskipun khawatir hal itu akan menimbulkan kecurigaan, tapi Akai yakin Armaros akan membantunya ketika situasi menjadi tak terkendali. Keesokannya, sesuai perintah Armaros, Akai mendatangi kelompok pemberontak untuk menyanggupi tugas yang akan diserahkan kepada dirinya. Segera kelompok itu menjelaskan bagaimana rencana akan dijalankan dan membagikan tugas kepada masing-masing anggota kelompok sampai akhirnya semua siap beraksi. Sayangnya, saat mereka menyelinap ke dalam gedung dan hendak memasuki terowongan, tiba-tiba saja alarm berbunyi. Sebenarnya ini adalah bagian dari rencana Akai dan Armaros untuk memisahkan Logos dari kelompok agar bisa menangkapnya. Ya, rencana tersebut benar-benar berhasil. Logos segera dibawa ke ruang medis yang juga telah dipersiapkan. Lalu para dokter pun memulai proses penghapusan memori sehingga menyebabkan pemuda itu melupakan segalanya. Terungkap bahwa sebenarnya Akai merasa bersalah karena telah mengkhianati Logos. Dia memohon kepada pilot agar dipertemukan dengan Logos, namun dengan tegas pilot memperingatkan untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan, terlebih kehadiran Akai mungkin dapat memicu kembalinya ingatan di dalam diri Logos. Tentu saja itu membuat Akai semakin tertekan sampai akhirnya si kembar datang memberitahukan di mana Logos berada. Tanpa menunggu berlama-lama lagi, Akai segera berlari menemui Logos di lokasi. Sayangnya, Logos telah menjadi seperti orang lain dan dia juga diberi obat maintenance dengan dosis yang lebih tinggi untuk membuatnya menjadi abadi serta tidak merasakan emosi. Kemudian ditampilkan Akai menyadari bahwa dia belum mengkonsumsi the maintenance sejak mengetahui tentang tujuan sebenarnya dari the pilot. Segera gadis itu menemui kelompok pemberontak untuk meminta maaf atas pengkhianatan. Akai tidak menyerah. Meski permintaan tersebut ditolak, dia menjelaskan tentang kondisi Logos yang seperti robot dan berulang kali berusaha meyakinkan. Sampai akhirnya kelompok itu kembali menerimanya. Setelah menyiapkan rencana, segera Akai bersama dengan kelompoknya menculik Logos dari fasilitas untuk memulihkannya. Sementara itu, selain mengetahui hilangnya Logos, pilot juga mengetahui bahwa Akai terlibat dan menyalahkan Armaros atas keteledorannya memilih orang sebagai agen rahasia. Di tempat lain, beberapa jam kemudian, setelah berbincang dengan Akai, akhirnya Logos mulai mengingat masa lalu, meskipun hanya sedikit, tapi pemuda itu mengetahui rencana dan tujuan kelompok pemberontak, sehingga tentu saja dia akan bergabung bersama mereka.
Selanjutnya, mereka akan melanjutkan rencana untuk meretas dan memprogram ulang sistem pilot. Karena Akai bukan lagi staf di gedung pemerintahan, maka dia meminta bantuan si kembar, sehingga mereka mendapatkan akses ke fasilitas di bawah tanah. Pada akhirnya, mereka berhasil memodifikasi The Maintenance, dan selain itu, mereka juga cukup beruntung karena menemukan diffuser yang dapat digunakan untuk memisahkan kode dengan genom, yang mana akan mengubah manusia kembali menjadi fana. Tak lama kemudian, kelompok itu pun melarikan diri dari kota, berlindung di wilayah gunung, mendirikan tenda. Mendadak Logos yang putus asa berinisiatif menggunakan diffuser agar bisa kembali merasakan emosi. Sayangnya pemuda itu segera tak sadarkan diri, sehingga membuat semuanya khawatir. Beruntung, Medorin dengan cepat membantu dan beberapa jam kemudian, kondisi Logos pun mulai membaik. Suatu momen menampilkan Akai yang begitu khawatir, akhirnya mengungkapkan perasaannya terhadap Logos. Sangat mengejutkan karena Logos juga merasakan hal yang sama, membuktikan bahwa efek The Maintenance telah hilang. Selanjutnya, kelompok pemberontak mengetahui rencana pilot untuk meluncurkan program baru yang akan memperkuat pengaruhnya terhadap manusia. Lalu ketika hendak menyampaikan pesan itu kepada penduduk Alessandre, ternyata sistemnya telah diretas oleh kelompok pemberontak dan sebagai gantinya yang muncul secara digital di tengah-tengah kota adalah Logos. Pemuda itu memberitahu semua orang tentang rencana jahat The Pilot yang ingin mengendalikan semua manusia. Untuk membuktikan, Logos meminta mereka mengkonsumsi maintenance yang baru dan niscaya semuanya akan menjadi jelas. Tentu saja itu membuat masyarakat menjadi cemas dan bingung. Armaros yang mengetahui segera melaporkan kepada pilot bahwa mereka harus mengambil tindakan untuk menghentikan para pemberontak. Namun pilot masih saja keras kepala, mengatakan bahwa sistemnya akan tetap aman dan para penduduk tidak akan bisa berbuat apa-apa. Terungkap, diffuser itu hanyalah prototipe. Satu-satunya kunci untuk memecahkan kode dengan genom adalah sang penciptanya, yaitu Helios, yang ternyata adalah pilot sendiri. Beberapa waktu kemudian, giliran Akai yang muncul pada layar. Dengan menggunakan diffuser, gadis itu mengubah dirinya menjadi manusia fana, dan akhirnya film pun ditutup dengan kemunculan Amanda yang membawa perubahan. Lalu sebuah penjelasan dari Akai bahwa semua itu adalah permulaan. Dia mengungkapkan terdapat ingatan atau memori Helios di dalam Amanda. Oleh karena itu, Akai dan Logos bersama kelompok pemberontak harus menemukan Amanda karena Amanda adalah kunci untuk mengembalikan manusia menjadi fana sekaligus meruntuhkan kekuasaan The Pilot. Mampukah mereka melakukannya? Dan tamat. Apa gunanya keabadian jika Anda tidak benar-benar hidup? Ya, itulah pertanyaan yang menjadi masalah utama film ini, yang berlatar di masa depan, di mana kekerasan dan kekejaman hanya menjadi kenangan karena semua orang telah hidup dengan sempurna. Namun seorang pemuda, Logos, memiliki pandangan berbeda. Kekebalannya terhadap The Maintenance membuat pemuda itu menjadi salah satu dari sedikit yang berani mengajukan pertanyaan tersebut. Saya tidak mengatakan film ini bagus, tapi juga bukan merupakan film yang jelek. Saya menyukai gagasannya tentang kehidupan abadi di masa depan, hanya saja film ini terlalu terburu-buru. Banyak hal yang tidak dijelaskan, sehingga membuat saya mengira-ngira akan apa yang terjadi. Seperti yang saya ceritakan di awal, bumi dilanda kekacauan, sehingga menyebabkan manusia dan kehidupan lainnya berada di ambang kepunahan. Sampai akhirnya, seorang ilmuwan datang menyebut dirinya The Pilot, membawa penemuan dalam bidang genetika untuk membuat manusia menjadi abadi. Tapi yang menjadi pertanyaan, kemanakah para orang tua? Siapa yang melahirkan mereka? Saya pikir semua manusia-manusia lama dan orang tua telah punah, sehingga semua manusia di sini dilahirkan dari proses bayi tabung. Bayi-bayi itu tidak langsung lahir dan menjadi abadi. Keabadian akan mereka dapatkan secara bertahap dengan syarat harus mengkonsumsi obat khusus The Maintenance. Lalu saat mencapai sempurna nanti, barulah manusia bisa menjadi abadi dengan cara menjalani program freeze atau hibernasi, lalu dibangunkan ratusan tahun yang akan datang, menjadi manusia sehat dan tidak menua. Penemuan itu cukup berhasil sampai akhirnya Helios berkhianat setelah mengetahui rencana lain The Pilot. Ya,
Helias ini adalah The Pilot sendiri atau mungkin nama aslinya. Jadi Pilot ini semacam memiliki kepribadian ganda. Dalam film ini, Pilot dianggap sebagai si jahat, sedangkan Helias adalah si baik. Saya bilang dalam film ini karena saya pribadi tidak berpendapat demikian. Mengapa? Oke, inilah penjelasannya. Sejak awal kita mengetahui bagaimana sejarah manusia yang kelam dalam film ini, yang kemungkinan sering Anda temui di dunia nyata. Kebaikan, kelembutan, dan kasih sayang. Tapi selain itu juga ada kekerasan, kekejaman, dan perang. Jika kebaikan menjadi abadi, tentunya itu patut disyukuri. Tapi bagaimana jika sebaliknya, kejahatan yang menjadi abadi? Saya pikir ini yang menjadi dasar bagi The Pilot, menambahkan program dalam The Maintenance untuk menekan emosi sehingga manusia mematuhi semua peraturan. Sisi buruknya adalah tanpa emosi, manusia tidak akan merasa hidup karena tidak bisa merasakan bahagia, marah, apalagi cinta. Tanpa itu semua, manusia hampir tidak ada bedanya dengan robot. Jadi, siapa pula yang mau hidup seperti itu? Karena dua pemikiran ini berbenturan, entah bagaimana caranya Pilot memisahkan kepribadiannya, lalu mengurung kepribadian Helias di dalam tubuh Amanda. Sekali lagi, ini tidak dijelaskan bagaimana caranya, tapi mengingat Pilot memiliki teknologi untuk memindahkan pikiran atau memori atau kesadaran, jadi mungkin saja Amanda yang juga adalah bayi tabung memiliki dua kepribadian, yaitu dirinya sendiri dan Helias. Jadi di akhir film, kita diperlihatkan bahwa kepribadian Helias telah bangkit dan berniat melakukan perlawanan, namun dia membutuhkan bantuan dari kelompok pemberontak untuk membebaskan diri. Ya, film ini berakhir dengan cerita yang sangat terbuka untuk sequel. I Am Mortal jelas ingin melanjutkan ceritanya. Meskipun memiliki kekurangan di sana-sini, tapi di balik itu juga ada beberapa dialog dan konsep yang menarik. Ya, semoga saja film ini bisa menjadi lebih baik jika sequelnya benar-benar terrealisasi. Bagaimana menurut kalian? Saya hanya mengemukakan pendapat yang bisa menjadi bahan pertimbangan atau pemikiran kalian dalam memahami film. Tidak ada yang mengetahui benar atau salah selain sutradara dan penulis naskah. Oleh karena itu, mohon maaf jika memang ada kesalahan dari informasi yang saya sampaikan. Dan juga bagi teman-teman yang punya teori tentang film ini ataupun ingin berdiskusi atau mungkin juga teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silahkan tuliskan di kolom komentar atau bisa DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!